Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rifki Maulana Ismail dari kelas manajemen A4 dengan NPMD 120044417, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Pak Desan Hendriawan yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan video presentasi tugas kali ini. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan satu bidang usaha yang Anda pahami dan jelaskan proses bisnisnya. Baik, proses bisnis yang telah saya pilih yaitu bisnis bidang kuliner. Bisnis bidang kuliner ini merupakan jenis usaha yang selalu laris manis dalam keadaan apapun. Alasannya itu karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Nah, di sini ada bisnis kuliner ini ada makanan ringan, minuman, makanan pokok. Langsung saja kita bahas pada proses bisnisnya. Yang pertama yaitu menentukan jenis bisnis kuliner. Menentukan jenis bisnis kuliner di sini banyak sekali macam atau contoh yang dapat kita modifikasi, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, yang kedua itu mempersiapkan modal usaha. Modal itu sangatlah penting dalam sebuah usaha, di mana modal merupakan sebuah aset untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang ketiga itu memilih lokasi bisnis. Dengan memilih lokasi bisnis, kita tentu tahu di mana kita akan memulai bisnis itu. Nah, yang keempat itu memperhatikan cita rasa. Cita rasa yang baik, cita rasa yang enak akan meyakinkan konsumen untuk setia membeli produk kita. Ya, nah yang kelima itu mencari supplier yang sesuai. Mencari supplier yang sesuai di sini tujuannya itu untuk mencari kualitas bahan-bahan yang bagus. Nah, yang keenam itu mencari karyawan terbaik. Dengan karyawan yang terbaik itu memiliki keahlian yang baik juga, itu menunjang profesionalisme dalam bekerja. Nah, yang ketujuh itu menentukan target pemasaran. Dengan menentukan target pemasaran, di sini kita bisa mengukur seberapa jauh usaha kita akan melaju. Nah, yang kedelapan itu melakukan pelayanan penjualan produk. Di sini adalah bagaimana kita melayani customer dalam menjual ataupun membeli produk yang kita jual. Nah, yang kesembilan itu memiliki izin usaha. Tujuannya itu usaha kita itu bisa dilindungi oleh hukum. Nah, yang ke-10 itu bekerja sama dengan influencer. Nah, dengan bekerja sama dengan influencer di sini kita bisa memperkenalkan produk kita lebih luas lagi. Nah, yang ke-11 adalah yang terakhir itu melakukan evaluasi kinerja. Dengan melakukan evaluasi kinerja, kita bisa mengetahui bagaimana kekurangan ataupun kelebihan dari bisnis yang telah kita jalani sebelumnya. Kemudian, ada proses bisnis yang bisa ditangani dengan konsep office automation. Nah, di sini saya memilih proses bisnis yaitu konsep office automation dalam melakukan pelayanan penjualan produk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana konsep office automation bisa membantu proses tersebut. Nah, di sini office automation yang saya pilih yaitu WhatsApp Auto Reply adalah sebuah fitur pada WhatsApp bisnis yang digunakan untuk menjawab pesan masuk secara otomatis. Contoh auto reply WhatsApp bisnis yaitu seperti greeting message, harga produk, membantu transaksi, memberikan gambar produk, dan lain sebagainya. Alur percakapan atau balasan auto reply dapat diatur atau didesain sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian di sini ada fitur-fitur di WhatsApp bisnis seperti katalog produk, auto greeting, product broadcast message, balas cepat, statistik pesan, labeling customer, dan auto reply scheduler. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan WhatsApp bisnis pada pelayanan penjualan produk menggunakan auto reply message. Yang pertama, auto greeting. Auto greeting adalah sebuah fitur pada WhatsApp
yang dikirimkan kepada pelanggan saat mereka menghubungi kontak profil bisnis kita. Di sini kita bisa membuat pesan berupa salam, rangkuman pertanyaan seputar produk, hingga tata cara pemesanan. Nah, yang kedua itu ada auto reply scheduler. Di sini fitur WhatsApp ini yaitu untuk menghemat waktu dalam membalas chat customer, di mana customer tidak suka diabaikan. Maka dari itu kami menggunakan fitur auto reply scheduler ini untuk membalas pesan customer di luar jam kerja. Nah, di sini itu untuk menghemat waktu dalam membalas chat customer. Nah, yang ketiga itu ada katalog produk. Di sini dengan adanya fitur katalog di sini, kita tidak perlu mengirimkan foto satu persatu kepada customer. Dengan adanya fitur ini, maka customer bisa mengakses katalog produk ini pada bio profile WhatsApp bisnis kita. Nah, yang keempat itu ada broadcast message. Tujuannya itu untuk membantu mengetahui atau memberikan informasi kepada seluruh kontak yang ada di WA, bagaimana kita ada promo diskon, promo gede-gedean, ataupun perubahan harga pada produk. Nah, kemudian yang terakhir ada quick reply. Di sini tujuannya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan konsumen atau customer, seperti PO-nya berapa lama, pengirimannya kemana. Nah, di sini pada fitur ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan fitur auto reply message. Dengan sebelumnya kita mendesain jawaban-jawaban yang telah sering dilontarkan pada konsumen. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan pada fitur auto reply message ini. Yang pertama itu memberikan pelayanan pada pelanggan selama 24 jam. Yang kedua, sistem keamanan yang teruji. Yang ketiga, meningkatkan customer relation. Dan yang keempat itu mampu meningkatkan penjualan. Kemudian meminta dan mengumpulkan masukan. Nah, sekian presentasi video pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.